Dame ni debatan la sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di hamuna ruas nihuria na hinaholongan ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus na marpungo di parpunguata di tahun baru sada Januari 2025 hatani debata nama bohali hita mangalak katujulu madalani taonon di bagasan padonganion pangaramotion di debata di enet sian Evangelium Matius bidu 25 mamuka maisanaya 24 sah rodi ayat 30 takasma payuti hutamu asa hujahahot tuhita songonomma didok disi. Jadi Roma nang nama jalo nasada bagiani nin nama tuan nami nungahu boto ho parrohana pir namanggotil di naso panuanammu jala na papunguhon di naso panaburam. Jadi ala nama biarau lau doau manabunihon bagiaki tu tagasan tu bagasan tano dion ugasan mon alai ninna iddu neima mangalusibana we hona poso na jaha roha jalan alosok diboto hodo HP au manggotil di naso panuanakku jala papunguhom di naso panaburakku atong data mama nian buanommu hepeki tu sianahi hepeng gabe jalo okku nadiau rabdoh bungana di harorokon oppe buat tamu ma bagian nai leo kamu mai tu na mameop na 10 bagiani ai diganu paradongan lehonod do asamar lubi-lubi ban alai si buato do sian naso paradongan nang na di ibana hian laos pabali hamuma na poso naso hasiai tu nahulum maripotipot disima masa anggu-hangguk dohot na patungoripon ido sah na horas ma dihita saluhna. Selamat tahun baru. Kurang keras tuh bah. Selamat tahun baru dihita. Ya, las roha ala torok dohita ro marpungo di sada Januarion sebelum mengalak kahitan nomor tahun baru ate. Tu jabunya ka keluar kata. Akamang do tamu kainang songon nasomal. Jamitani opuye purus do. Napi natomu tomuni opuye purus do jaha honoton tu hita. Laho mamohali hita mangalaka di tahun baruon. Alani takas mapayuti utamu asa hujahaho tuhita alai bahasa Indonesia mah asa bui sude mangatusi doh takka yanak kota khotbah tahun baru 1 Januari dengan topik menjadi hamba yang dapat dipercaya. Di awal tahun ini marilah kita dari kedalaman hati mengucap syukur kepada Tuhan. Dia menghantarkan kita memasuki tahun ini bukan karena kebaikan, kekuatan, kecerdasan, atau harta milik kita. Tetapi sepenuhnya oleh kasih dan kemurahannya semata. Tuhan masih punya rencana dan rancangan yang indah dalam hidup kita. Sehingga kita diberi kesempatan menjalani hidup ini. Marilah kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita sungguh menyesalkan orang-orang yang lupa dan abai dengan mengatakan siapa yang tahu bahwa surga itu ada. Belum ada orang yang pernah ke sana termasuk para hamba Tuhan. Kiranya tidak ada dari antara kita yang menjadi bagian dari orang-orang yang lupa dan abai yang menuntun kita ke dalam dosa. Dan jika ada rekan atau saudara kita yang sedemikian, marilah dengan penuh kasih dan kelembutan kita mengingatkan mereka. Firman Tuhan yang berkata bahwa ada surga dan kehidupan kekal dan ada neraka. Jika Tuhan yang berkata, maka kita patut percaya
Matius pasal 24 dan 25 secara tegas menekankan kehidupan yang selalu berjaga-jaga dan waspada dan penuh hikmat terhadap para penyesat, sekaligus mengingatkan kita untuk beriman teguh dan bertindak berdasarkan iman. Tuhan yang telah mengingatkan pada murid-muridnya, kini sedang mengingatkan kita semua yang dikasihinya melalui perumpamaan ini. Perumpamaan ini tidak terpisahkan dari dua orang lagi yang menerima 5 talenta dan yang menerima 2 talenta. Tuhan yang disebutkan dalam perumpamaan ini adalah Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus kepada mereka yang 2 orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Kepada mereka berdua dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Tuhan tidak menekankan seberapa besar keuntungan yang diperoleh, bukan seberapa besar pekerjaan yang kita lakukan yang menjadi titik perhatian Tuhan. Bahkan Tuhan tidak mengatakan, bagus, pandai sekali engkau menggandakan, atau bagus, banyak sekali pendapatanmu. Tuhan tidak mengatakan demikian. Intinya adalah baik dan setia. Hal seperti itulah yang tidak dijumpai pada yang menerima 1 talenta itu. Pada waktu itu 1 talenta bernilai setara dengan gaji seorang pekerja selama 6.000 hari atau sama dengan gaji selama 19 tahun. Dapat dikatakan bahwa begitu banyak meskipun hanya 1 talenta. Dibandingkan dengan yang menerima 5 talenta itu, yang menerima 1 talenta kelihatan seperti sedikit. Akan tetapi kita lihat bahwa Tuhan itu tidak mengatakannya sedikit kepada yang menerimanya. Ia mengatakan 1 talenta. Artinya 1 talenta itu saja pun sebenarnya sudah begitu banyak. Mengapa berbeda dari yang satu ke yang lain diberikan Tuhan? Hal ini sangat penting kita pahami. Firman menyebut menurut kesanggupannya. Sehingga segala talenta atau pemberian yang kita terima sangat tergantung pada pengenalan Tuhan akan diri dan kesanggupan kita. Tuhan tidak pernah salah menilai. Beranjak dari firman Tuhan ini ada hal yang harus kita jauhkan dalam hidup kita. Orang yang menerima 1 talenta itu berdalih dengan cara membenarkan diri. Seperti perkataan orang Batak, horboni padang bolak majapal di balian, moloso di siroha gudangdo sidalian. Artinya, jika tidak sesuai dengan keinginan, cenderung mencari banyak alasan atau dalih. Tuhan mengatakan kepada hamba yang demikian, hai hamba yang jahat dan malas. Sedangkan kerajinan orang yang rajin namun jahat tidak berharga. Bagaimana lagi jika kemalasan berpadu dengan kejahatan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, dengan mengandalkan kasih setia Tuhan, kita hendak menjauhkan dari hati yang jahat dan penuh kemalasan. Kiranya Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang berhati benar dan dipercaya. Saya tidak mampu. Saya masih di dunia ini. Saya masih hidup dalam daging. Bukan malaikat, kata seseorang, kadang sebagai jalan untuk membela dirinya. Kepada kita hendak dijelaskan bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada kita manusia, bukan kepada malaikat. Kepada kita yang masih berada di dunia ini, bukan yang di sorga. Sekiranya terkadang atau bahkan sedang ditemukan Tuhan bahwa kita sekarang dalam keadaan hamba yang jahat dan malas, patutlah kita di dalam kerendahan hati menyesali diri. Di hadapan Tuhan kita yang murah hati, yang selalu bersama kita hingga saat ini. Biarlah melalui hati yang sungguh-sungguh kita menyanyikan seperti syair dalam buku NDHKBP, Husol soli dorohaku nagu dosai toktong. Ai gudang ari-ariku nahubain abolong. Aku menyesal, ya Tuhan, atas semua dosaku. Banyak waktuku terbuang karena kelalaianku. Tetapi biarlah semangat yang baru untuk memanfaatkan waktu yang dianugerahkan Tuhan dan semua karunia yang diberikannya menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang baik dan setia.
Oleh karena itu kita tenangkan dulu hati kita sejenak. Pikiran kita jangan terpecah kepada hal-hal lain. Ada yang begitu penting ditanamkan ke dalam hati kita sekarang, yaitu kita sungguh-sungguh dikenal Tuhan. Semuanya kita, pribadi lepas pribadi. Kemudian hidup kita adalah dari Tuhan. Segala sesuatu yang baik yang ada pada kita pun bersumber dari Tuhan. Kekuatan menjalani hidup dan melakukan yang dapat kita lakukan adalah dari Tuhan. Dan waktu yang dikaruniakan kepada kita juga datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan memberikannya begitu sempurna kepada kita. Dengan penuh kesungguhan, marilah kita renungkan di awal tahun ini serta kita segarkan ulang sepanjang tahun ini yang Tuhan izinkan kita jalani. Bila kita sungguh-sungguh mengakui dan mengimani bahwa Tuhan menganugerahi kita dengan segala yang baik, kiranya sambutan kita mewujud sedikitnya 4 hal yang berikut ini. Pertama, sukacita yang sejati. Sukacita sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Kadar sukacita kita di dalam Tuhan menentukan seluruh gerak hidup kita. Kita berusaha menjaga agar tidak ada yang mengambil sukacita kita di masa sekarang ini. Salah satunya dengan apa yang disebut brain rot, pembusukan otak. Fenomena ini bukan hendak mengatakan otak yang busuk ataupun membusuk, melainkan mencerminkan rusaknya hati dan pikiran karena terlalu banyak menghabiskan waktu seperti membaca media sosial yang tidak berguna dan menambah beban hidup dan menyusahkan pikiran. Hati menjadi kacau dan dongkol, menimbulkan sakit hati, marah, dan semua yang berkaitan dengan itu. Sementara di dalam hidup kita hendaknya selalu di dalam sukacita dan penuh kedamaian. Kedua, puji-pujian kepada Tuhan. Kita tidak mungkin memuji diri ataupun mengambil kemuliaan untuk diri kita sendiri. Kita begitu mempercayai bahwa hanya karena kasih setia Tuhanlah hidup dan segala yang ada pada kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang memuji Tuhan. Ketiga, hati yang berserah. Menerima diri sendiri dan apa yang ada pada kita dalam hati yang damai. Tidak sempat untuk cemburu dengan yang lain. Malahan bersukacita ketika orang lain mendapat berkat. Tidak mau terjebak dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kesengsaraan selalu melingkupi seseorang bila selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Banyak orang yang tidak bersukacita di dalam hidupnya bukan karena kekurangan, melainkan karena banyak melihat yang ada pada temannya dan selalu berkeinginan agar menjadi seperti orang lain. Keempat, hati kita terdorong untuk melakukan segala sesuatu yang baik, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan yang bersumber dari pengenalan yang dalam akan Tuhan dengan segala perbuatannya. Setiap perbuatan yang didorong oleh iman, buah dari penata layanan yang benar yang diberikan oleh Tuhan, kita lakukan berdasarkan pada prinsip antara aku dan Tuhan, persekutuanku dengan Tuhan, bukan agar dilihat dan dipuji orang lain. Bila kita menolong orang lain yang berkekurangan, yang sedang dalam pergumulan, hal itu termasuk memperlihatkan kita orang yang baik dan setia. Selama kita hidup, ada berbagai hal yang dapat kita lakukan. Sedangkan kesediaan mendengarkan keluh kesah teman kita saja dapat dikatakan sebagai bentuk persembahan yang berarti. Meskipun tidak ada yang dapat kita berikan, mendoakan dan menguatkan dengan kata-kata yang sejuk saja dapat meneguhkan iman. Kesediaan kita menjadi hamba yang baik dan setia kiranya menjadi pemantik semangat transformasi yang menjadi orientasi pelayanan HKBP di 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Kita terbuka dibaharui oleh Tuhan ke arah yang lebih baik.
Satu di antaranya adalah kesediaan kita dipakai oleh Tuhan untuk hadir sebagai bagian dari solusi terhadap masalah, bukan memperparah apalagi sumber masalah di dunia ini. Misalnya, para pakar berkesimpulan bahwa dari 10 ancaman global, perubahan iklim ada di urutan pertama. Pemanasan global dan kerusakan alam ciptaan Tuhan persis berada di depan mata kita. Untuk itu, marilah kita menjadi alat di tangan Tuhan merawat alam ciptaannya. Tentulah kita sangat berbahagia karena HKBP ini amat besar dijadikan Tuhan, yang mana saat ini memiliki warga jemaat sekitar 6,5 juta jiwa. Bila masing-masing kita baik dan setia, dampaknya tidak hanya di Indonesia saja, melainkan seluruh dunia dapat merasakan kebaikan Tuhan yang disediakan Tuhan melalui diri kita sebagai cerminan yang baik dan setia. Tuhan bersinar melalui gerejanya HKBP, melalui warga jemaat dan para pelayannya. Akhirnya, inilah yang perlu kita hidupi di waktu yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kita benar-benar mengenal dan mengimani Tuhan dengan segala karunia maupun perbuatannya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan, memuji namanya, dan dengan penuh semangat yang berkobar-kobar menjalani hidup ini. Bekerja dan melayani sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan mengandalkan Tuhan. Itulah tanggung jawab kita. Sedangkan buahnya ada dalam ketetapan Tuhan. Dan setiap yang bersumber dari Tuhan pasti memberikan damai dan sukacita di dalam hidup kita di bumi ini dan di bumi yang baru yang akan datang. Selamat tahun baru untuk kita semua. Piaraja Tarutung 1 Januari 2025, Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Amin. Martang yang mahita. Mulai tema Tuhan dihatam na pengotok kami, jamita di sada Januari di Taubaruon, na pinatomu-tomu ni iduk ni Huriam HKBP opuye porus Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Dipaingok dohami Tuhan, asau pakai hami matalenta na nilihomi Tuhami, asa gabe naposo nahaposak kami, hamba yang setia dan baik. Idujuju Tuhan Tuhami, dibona ni taonon, sopot dibona ni taonon. Mangalak kami tujolo di tahun 2025, 365 hari dilihokko Tuhami si dalanan nami. Ali Yesus, molo ho hiutok kami, molo setia kami Tuhan mangulahoni, saya natar patu pahami dwe. Dongani mahami Tuhan marhititor di perbadia akaruasmu di saplonom sektor namarragami arong mar 1.370 lubi maro 4.000 lubi jiwa. Ali Yesus mana tak manonggor masuk banua gicang pasu-pasu dongani tebai maha porsiaunnya karuasmon asaringga sinasida Tuhan tumangi hokatam martangi yang tuho mangasahoko pasahat tonggoluna tuho jala ringgas nasida Tuhan mamuji guar munabade lumoy mangulahon nadengkan asa gabe naposo nahaposak kami Tuhan ruas na cinobusmi haposan mangulau nakka nadengkan sipatagaliru hami Tuhan dinamadalani hami tahun 2025 buido hami di tongadalan gali marsak humasusa dotak kanasing nai alai gumudang doa sini roham pergugui mahami dina mangalaka hami tujolo manak tu dia pe Tuhan akaruas mo mangalaka pe sakapna pe rencanana jaka ulonna di pariana konon di parkarijuan di parsaoran do takana singnai homana manuk pahisa naksongoni huriamon jaka program na naik siulah honon nami sehoma Tuhan na mangula pasu-pasu maiduk ni huriam na baru terpilih dope siane porus sekretaris jenderal Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, Kepala Departemen Diakonia, dohot 22 halak pareses na mga luhot distrik, parohay manasida Tuhan. Asa margugu,
di parrohai, di parbisuhi, tot di porbadia nasida manguluhon hakabepion 4 tahun 7 asamar parbui hami Tuhan. Akaruasmu naringgas menjahatam molo adong onom 5 juta jiwa lubi ruasmi bakal lubi do pera porsiado hami Tuhan mulu sudi hami sulahun nadinggan bui mahami gabe paso-paso di sadok portibion atong rapoko mahai mangalak mulai sadarion paso-paso mangganup keluarga ganup pribadi lasongan itu anak karuasmu natongo di bagasa parsahiton dan bui nasida martau baru di bagasa lasni roh harap doh takka keluarga alai rapoko rodo ho Tuhan madongani mangalihon hamalumon doh gogo tu nasida lumowi ma Tuhan keluarga na tongon noing di bagasa sita onon keluarga situa ter esturus namod ding ibotona nasugut homa Tuhan nama ngapuli roha nasida di bonani tau baronnya ni kumarlas ni roha do alai kumar sita ono manasida alani Tuhan apuli marohani sudi keluarga naksoni huriam atong rapoko mahami ali Yesus pasu-pasu sudi pakubasyon nami hami akaparhalado ni huriam ula-ulam nama tol pang dohami Tuhan di huriaon horu nama jauh hami horu nama milit kami napatuh kami sudi mahami Tuhan berlomba-lomba makbain nadenggan patu pakubasyon di bagasan uduk doho serek ni roha unang adok satonga-tonga nami napa burnang-burnang diri unang adok satonga-tonga nami napa jago-jagohon alai sudi mahami Tuhan masih urupan masih tangyangan masih tugu-tuguan makubasi huriaon las roham naksongoniak karuas mupe las rohana di pakubasyon nami gabetab baha porsion atong diak kana hurang sikop pakubasyon nami dihagalion nami pargugoy hami dihaoton nami parbisuhi hami lasongoni nang akaruas mon sudi manasida Tuhan marlas ni roha madapot toko mamuji ho pasangapok ko tumangi ho katam molonu ngajup pang tikina di hari minggui atong ho madongan nami pinuji maho Tuhan di tau baruon las rohanami di bagasa Yesus martangyak kami tuho amen.